Selamat pagi saudara, Kompas Bisnis kembali menjumpai Anda. Pagi ini saya Paskalis Iswari. Nah, hari ini di hari Selasa ini kita akan bahas soal sektor migas saudara. Judul besar yang kami angkat adalah paceklik di ladang minyak. Nah, kenapa sih kok kata-katanya paceklik gitu? Jadi di masa pandemi ini sektor migas sepertinya kalau dalam peribahasa nih udah jatuh tertimpa tangga gitu. Nah, udah harga minyak jatuh, lalu juga gara-gara pandemi permintaan juga jadi anjlok. Ini jadi akumulasi gitu. Belum lagi ada kurs nilai tukar yang fluktuatif banget akhir-akhir gini. Makanya kalimat paceklik sepertinya udah paling cocok nih terjadi di ladang minyak. Bukan hanya di Indonesia saudara, tapi juga di dunia. Kita akan lihat ya sekarang. Dari yang pertama kita akan lihat dulu harga minyak. Ini kami ambil dari Bloomberg, ini adalah harga minyak jenis West Texas Intermediate yang biasanya memang dipakai jadi acuan di Indonesia. Kita lihat nih untuk pergerakan selama ini kita ambil dari akhir tahun 2019 sampai di kemarin 31 Agustus 2020. Angkanya saudara memang belum membaik. Anda lihat kemarin terakhir nilainya 42,7 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara di Desember harga minyak itu sekitar 61 dolar Amerika Serikat per barel. Nah, tren penurunan dari harga minyak ini sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2018. Ketika itu harga minyak levelnya adalah 75 dolar Amerika Serikat per barel. Semenjak 2015 trennya terus turun hingga di 2019 di akhir 2019 mencapai 61 dolar Amerika Serikat per barel. Bahkan saudara di bulan April ini sempat minus nih waktu itu. Ini ketika pandemi negara-negara lockdown, nah akhirnya harga minyak sempat minus di bulan April. Ketika itu kondisinya kok bisa minus sih, itu pertanyaannya ya. Jadi semua tangki minyak produsen minyak di dunia ini penuh saudara. Jadi ketika tangkinya penuh lalu juga permintaannya nggak ada, permintaannya turun. Sementara produsen minyak itu nggak bisa nyetop produksi mereka. Karena kalau mereka stop produksi, ujungnya bisa stop selamanya. Nah itu karena kan produksinya, kalau produksi minyak tuh secara sistem susah ya dan panjang. Jadi kalau stop, efeknya bisa stop selamanya. Jadi pada akhirnya produsen minyak ini istilahnya berutang gitu ke pembeli. Udah deh beli dulu, bayarnya nanti ketika nanti mereka memang butuh untuk minyaknya ditambah gitu. Makanya akhirnya di bulan April harganya jadi minus. Sementara sekarang sudah membaik sebenarnya kalau dibandingkan bulan April. Meskipun harganya belum sebagus gitu ya Desember 2019. Masih di kisaran 42 dolar Amerika Serikat per barel. Kalau sekarang sebenarnya sentimennya banyak. Jadi pertama tentu pandemi. Pandemi bikin konsumsi turun, bikin produksi turun. Akhirnya permintaan minyak juga turun. Begitu juga ada sentimen lain seperti ekonomi negara benua biru misalnya, atau yang besar lah Jepang itu juga kan sedang resesi gitu ya. Jadi akhirnya membuat produksi minyak jadi nggak bagus dan proyeksinya beberapa bulan ke depan permintaan minyak juga belum akan pulih. Yang kemarin sempat heboh adalah Pertamina nih katanya merugi. Tapi ternyata saudara semua perusahaan migas ini lagi paceklik, nggak hanya Pertamina yang lagi berdarah-darah. Kita lihat ini adalah kita ambil 3 perusahaan migas dunia. Ini adalah data kinerja mereka selama semester 1. Data perusahaan migas dunia di semester 1. Kita lihat yang pertama, Saudi Aramco. Nah ini nih katanya perusahaan minyak yang terbesar di dunia. Perusahaan migas asal Arab Saudi sempat punya julukan perusahaan yang kayaknya paling untung di dunia. Ini aja mereka sebenarnya buntung gitu ya. Di semester 1 pendapatannya turun 390-an miliar dolar Amerika Serikat. Begitu juga dengan laba mereka. Turun hampir 50% kalau dibandingkan dengan semester 1 2019. Meskipun hitungannya nih di semester 1 2020 Saudi Aramco masih laba 23 miliar dolar. Tapi hitungannya tetap turun. Jadi meskipun positif, tapi turunnya banyak saudara. 50% dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu.
sebenarnya Aramco ini juga kemarin baru saja mengumumkan nih menemukan 2 ladang migas baru di Arab Saudi. Di tengah sebenarnya permintaan minyak lagi belum bagus. Jadi apakah ini jadi sentimen baik buat Aramco atau tidak? Nah, kita akan lihat. Begitu juga kita geser nih. Ini adalah perusahaan tetangga kita di Malaysia, Petronas. Jadi perusahaan ini juga nggak bisa terhindar dari pandemi. Jadi pandemi memang memukul kinerja Petronas selama semester 1 pendapatannya turun 136,8 miliar dolar, begitu juga dengan labanya turun 68,7%. Jadi turunnya 136,8 miliar ya dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu. Tapi kalau laba ini masih untung sebenarnya sama kayak Aramco. Jadi meskipun turunnya banyak tapi masih untung tipis banget 908,7 juta dolar Amerika Serikat untuk laba Petronas. Nah, sementara perusahaan plat merah Pertamina, saudara, ini harus merugi di semester 1, ruginya adalah sekitar 760-an karena labanya dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu turun 216,3%. Sementara pendapatannya juga turun 49,7 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah kerugian pertama Pertamina dalam 10 tahun terakhir. Ini adalah kerugian pertamanya, tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, kerugian Pertamina ini terbilang paling kecil. Jadi ada perusahaan-perusahaan lain yang sebenarnya juga nasibnya nggak lebih baik. Apalagi nih ya, perusahaan-perusahaan yang ada di benua biru kayak Shell, lalu juga Total, Exxon, BP, itu semua kerugiannya jatuhnya lebih dalam, ruginya juga lebih minus bahkan sampai ratusan miliar miliar dolar maksudnya. Itu adalah negara-negara atau perusahaan-perusahaan migas benua biru. Nah, jadi saudara, memang musim paceklik ini nggak hanya terjadi di Pertamina, nggak hanya terjadi di Arab Saudi, nggak hanya di Malaysia, tapi juga di seluruh dunia karena pandemi membuat permintaan menurun. Jadi apa sebenarnya upaya yang harus dilakukan perusahaan migas terbesar milik negara ini? Kami sudah tersambung dengan VP Corporate Communication Pertamina, Fajriah Usman. Selamat pagi, Mbak Fajriah. Mbak Paskalis. Selamat pagi, Mbak. Jadi ini melihat Pertamina merugi, salah satunya adalah karena pandemi, lalu ada PSBB juga. Nah, sebenarnya ada masa transisi kan ini, Mbak, setelah PSBB ini di ibu kota terutama. Ada dampaknya nggak sih, Mbak, untuk kinerja Pertamina? Ya, terima kasih Mbak Paskalis. Jadi pada masa PSBB kemarin, memang penurunan konsumsi BBM ini dropnya jauh sekali ya. Bahkan di kota-kota besar itu bisa mencapai lebih dari 50% untuk demand ataupun penjualan dari BBM kita. Kalau secara rata-rata di sepanjang semester 1 2020 ini berkurangnya kira-kira sekitar 25-30%. Sedangkan memang hilir ini atau penjualan BBM ini memberikan kontribusi yang besar bagi total pendapatan Pertamina, ini sekitar 80%. Jadi penurunan yang signifikan di hilir atau di penjualan BBM ini memang berdampak yang sangat signifikan juga terhadap pendapatan Pertamina. Begitu Mbak Paskalis. Sedangkan pada masa transisi ya dan juga adaptasi kehidupan baru sekarang ini kita jalani, konsumsi BBM memang terus mengalami peningkatan ya seiring dengan pergerakan ekonomi masyarakat. Dan pada bulan Juli 2020 pendapatan kita juga sudah mulai meningkat 9%, dan kemudian kita juga sudah membukukan operating profit ya secara total dari Januari sampai bulan Juli ini sudah di 1,2 billion US dollar. Jadi pada bulan, sebenarnya untuk kerugian Pertamina ini sejak bulan Mei, Juni, dan Juli itu sudah membukukan laba. Namun karena pada bulan Februari, Maret, dan April kita mengalami kerugian yang cukup dalam, sehingga secara akumulasi memang belum bisa menutup seluruh kerugian yang terjadi itu ya, terjadi di 3 bulan awal tahun tadi. Sehingga memang kita masih mencatatkan kerugian di bulan Juni. Namun ketika bulan Juli kita juga positif ya, sekitar 400 juta US dollar, hal tersebut mengurangi
kerugian kita sampai dengan bulan Juli. Sehingga di bulan Juli ini kalau tadi Mbak Paskalis menyampaikan, di bulan Juni Pertamina membukukan kerugian 700 juta US dollar, maka sekarang sudah menurun kerugiannya. Kerugian akumulatif kita sampai dengan Juli ini sekitar 300 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah ya, jadi rupiahkan. Jadi demikian Mbak Pas. Berarti itu bisa jadi penolong nanti di kinerja semester 2 atau kuartal 3 gitu Mbak, Ya, dengan adanya perbaikan ini? betul. Kita optimis demikian ya dengan perbaikan atau pergerakan ekonomi nasional, kemudian juga ditambah dengan upaya-upaya efisiensi dan juga inovasi dari manajemen dan seluruh karyawan Pertamina, kita pasti optimis ke depannya akan menjadi lebih baik dan Pertamina bisa tetap positif di akhir tahun. Tapi kan melihat sebenarnya harga minyak saat ini masih 40-an gitu ya Mbak, dan nggak tahu ke depan bagaimana pergerakannya. Begitu juga dengan kurs nih yang juga jadi salah satu penyumbang untuk biaya Pertamina dari selisih kurs itu dan belum stabil. Jadi sejauh mana sih Mbak ini bisa mempengaruhi kinerja Pertamina meskipun tadi Mbak Fajria bilang di Juli sudah membaik sebenarnya permintaan BBM-nya? Ya, betul. Terima kasih. Jadi kalau tadi disampaikan Pertamina mengalami triple shock ya. Terima kasih Mbak Paskali sudah menyampaikannya bahwa memang benar. Yang pertama adalah tadi penurunan sales yang signifikan ya, terutama di semester 1. Namun yang kedua kita ada yang namanya fluktuasi rupiah terhadap US dollar ya. Kita tahu bahwa awal tahun cukup rendah dan kemudian juga terjadi pergerakan yang cukup signifikan juga ya, terutama di bulan Maret, waktu itu Maret dan April. Nah ini memang memberikan juga tekanan finansial terhadap pendapatan Pertamina, karena pendapatan Pertamina ini sebagian besar kan dalam rupiah, ya, namun pembelian crude misalnya itu dalam bentuk US dollar gitu. Sehingga memang terjadi tekanan di dalam pencatatan laporan keuangan Pertamina yang menggunakan US dollar. Kemudian juga ada kerugian kurs, ya, selisih kurs. Tahun lalu di Juni kita masih positif atau mendapatkan keuntungan selisih kurs sebesar 60 juta US dollar, tapi sekarang kita merugi sekitar 211 juta US dollar. Itu yang memang akhirnya cukup berdampak terhadap kinerjanya Pertamina. Namun sekarang kan sudah mulai cukup stabil dan kita akan coba menyesuaikan dengan berbagai program efisiensi, ya. Kemudian juga terkait dengan harga crude. Nah, harga crude ini memang sekarang sudah mulai meningkat ya, walaupun memang masih belum terlalu stabil. Kita masih memantau dinamika pasar global untuk hal ini. Dan kita akan terus mendorong tumbuhnya demand BBM di masyarakat ya, agar penurunan di sektor hulu ini dapat diimbangi dengan pendapatan di sektor hilir. Tadi Mbak Fajria Gitu, sempat bilang efisiensi apa Mbak? Ya, kita banyak sekali melakukan upaya-upaya ya untuk bisa mengurangi tekanan, kerugian, kemudian juga mendongkrak kinerja kita sampai dengan akhir tahun nanti. Yang pertama, melakukan efisiensi biaya operasional ya sekitar 30%. Kemudian capex juga kita turunkan ya. Kita melakukan yang namanya prioritasi terhadap investasi misalnya seperti itu. Kemudian kita juga melakukan renegosiasi kontrak ya dengan para mitra kerja kami sehingga kita sama-sama bisa tetap tumbuh ya, tetap beroperasi karena memang tadi juga disampaikan kegiatan hulu migas ini hulu maupun hilir Pertamina ini tidak bisa berhenti gitu ya. Walaupun terjadi penurunan demand yang sangat dalam pada semester 1, tapi tidak pernah ada upaya untuk Pertamina memberhentikan operasional ya. Baik itu hulu, tadi juga hulu disampaikan tidak mungkin kita menutup sumur. Kemudian kilang, kita juga tidak mungkin menutup kilang gitu ya. Dan kemudian distribusi BBM maupun LPG sampai ke daerah pelosok ya dengan BBM satu harga, dengan Pertashop dan juga channel-channel distribusi Pertamina lainnya itu tetap kita lakukan. Jadi itu yang harus terus kita jalankan, while di sisi lain kita tetap melakukan upaya-upaya untuk efisiensi, upaya-upaya untuk tetap mendorong kinerja dari sisi yang lain. Begitu, Mbak. Ini pertanyaan awam nih Mbak, kalau ngelihat harga minyak turun, kok
kok BBM nggak turun-turun sih? Itu pertanyaan yang teman-teman saya suka nanya gitu. Kok tapi BBM masih segini-gini aja nih harga minyak turun, kenapa gitu Mbak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Paskalis. Jadi yang pertama adalah yang dilihat itu harga crude ya, bukan harga BBM ya. Kalau crude itu untuk menjadi BBM itu melalui proses pengolahan yang cukup panjang gitu ya. Kemudian juga ada proses distribusi sampai ke tangan atau sampai ke SPBU, sampai ke Mbak Paskalis dan juga seluruh konsumen di seluruh Indonesia ya. Sampai kita lakukan distribusi dengan kapal, bahkan dengan pesawat ya, sampai di daerah-daerah yang pelosok gitu ya. Jadi mohon jangan terlalu disamakan antara harga crude dengan harga BBM yang diterima oleh seluruh masyarakat di SPBU. Satu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ada dampak signifikan, penurunan signifikan terhadap penjualan BBM ya. Jadi kalau pendapatan itu kan dipengaruhi oleh dua pasti ya, ada volume dan ada harga. Kalau misalnya harga pun tetap sama ya, tapi volume ini turun drastis, itu udah pasti akan mempengaruhi pendapatan dari penjualan gitu ya, pendapatan Pertamina, dan itu pun akhirnya sangat berdampak kepada laba kita ya. Terus kemudian tadi juga saya sudah sampaikan bahwa ada kerugian kurs yang kita harus harus kita tangani ya, yang memberikan tekanan kepada laporan keuangan kita. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak benar ada asumsi bahwa keuntungan hilir kemudian kok bisa jadi negatif. Nah, karena memang kegiatan-kegiatan Pertamina ya, beban-bebannya Pertamina ya, ini kan ada yang tetap harus kita lakukan ya. Aktivitas operasional berjalan dengan normal loh. Tidak ada PHK loh Pertamina ini dari hulu sampai hilir. Tidak ada channel distribusi Pertamina yang tutup ya, baik itu SPBU, baik itu agen-agen LPG dan sebagainya, tidak ada yang tutup. Kegiatan distribusi kita tetap lakukan. Kemudian proyek-proyek strategis Pertamina, baik itu di hulu maupun di kilang, pembangunan kilang ya, ini tetap kita lakukan. Kalau boleh dicek, silakan ada pembangunan kilang di Balikpapan ya dengan 5.000 tenaga kerja, itu tetap kita lakukan walaupun dengan kondisi pandemi dan mengikuti protokol kesehatan untuk pandemi gitu ya. Nah, ini tetap kita lakukan upaya-upaya seperti ini gitu. Jadi dan perlu diingat lagi bahwa Pertamina ini bukan perusahaan trading ya. Jadi kita ini adalah perusahaan integrated dari hulu sampai dengan hilir. Jadi jangan dilihat satu segmen saja nih dari sisi pricing harga ya. Tapi kita harus lihat bagaimana proses bisnis Pertamina. Ada 1,2 juta karyawan ataupun pekerja dan tenaga kerja yang langsung berdampak dan langsung melakukan aktivitas dalam proses bisnisnya Pertamina. Itu baru yang direct, belum yang indirect ya dan sebagainya. Oke, Mbak Fajriyah, terima kasih untuk informasinya pagi ini di Kompas Bisnis. Terima Semoga tentu kasih. kondisi akan semakin lebih baik. Terima kasih Fajriyah Usman, VP Corporate Communication Pertamina bergabung di Kompas Bisnis pagi ini.